Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya hormati Bapak Andre Valen, Magister Pendidikan, dan hadirin sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Septianggraini dengan MPM 204230307 dari kelas C Prodi PGSD. Berdirinya kita di sini, kita akan sama-sama membahas apa sih berpikir kritis itu. Apakah orang yang sering berargumentasi, bertanya, lantas disebut sebagai orang yang berpikir kritis? Jadi hadirin sekalian, berpikir kritis itu adalah berpikir yang sangat penting banget untuk setiap individu. Dan mungkin kadang berpikir kritis ini bukan sesuatu yang dianggap sopan di budaya kita, tapi sebenarnya berpikir kritis ini sangat penting untuk masa depan kita ke depannya dan masa depan bangsa kita. Kenapa? Saat kita mampu berpikir kritis, kita tidak mudah dikendalikan oleh narasi-narasi dari luar. Apalagi dengan adanya media sosial, dengan ada banyaknya buzzer, dengan ada banyaknya berbagai macam informasi. Di era sekarang kita harus membiasakan berpikir kritis. Dengan cara apa? Dengan cara bukan hanya menerima apa yang dikatakan dengan puas, dengan apa, tapi kepola terhadap kok bisa ya, ini maksudnya gimana ya. Teruslah bertanya dengan cara riset, lihat-lihat informasi, bentuklah pemikiran kita sendiri. Jadi terkadang kepo di sini menjadi sesuatu yang penting banget kalau dipakai dengan benar. Tapi jangan kepo terhadap kehidupan artis, jangan kepo terhadap orang yang flexing, jangan kepo terhadap orang crazy rich, tapi kepolah terhadap kok bisa ya pemikirannya begitu, kok bisa ya dampaknya ternyata begini ya, oh ternyata begini. Teruslah bertanya untuk mengasah logika kita agar semakin tajam. Yang kedua, berpikir kritis ini sangat penting banget untuk kualitas hidup kita. Jadi kita bisa menjalani hidup itu lebih berkesadaran atau mindful learning. Apalagi dengan udah kita sekarang ketahui bahwa udah banyak banget yang diajarkan kepada kita dari mulai kita kecil hingga dari masyarakat yang kita terima begitu saja. Jadi kita dalam menjalani hidup itu sesuai dengan aturan orang lain, bukan aturan hidup kita. Jadi saat kita bisa berpikir kritis, kita mampu menilai sebenarnya yang ingin kita capai di dalam hidup itu yang seperti apa sih? Sebenarnya prinsip yang memang dari kita itu apa? Kebahagiaan yang memang dari hidup kita itu apa? Sebelum akhirnya kita mulai ikut terhadap kebijakan dari luar pemerintah. Jadi berpikir kritis ini pada akhirnya kita mampu menilai bahwasanya berpikir kritis ini adalah kemampuan kita untuk berargumentasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, kalau memang hidup kita udah baik-baik aja, itu lebih memudahkan kita untuk nggak cuman ngurusin hidup kita aja, tapi kita bisa berkontribusi bagi kepentingan bersama. Kita nggak cuma nonton doang, kita nggak cuma berlogika di dalam pikiran kita, tapi kita bisa ikut bersuara, mengarahkan pada peradaban yang benar itu seperti apa sih. Nah, marilah teman-teman, mulailah kepo, tapi jangan kepo terhadap kehidupan orang lain. Kepolah tentang kualitas hidup kita, kepolah kebijakan-kebijakan yang kita ambil, kepolah terhadap semua yang kualitas hidup kita, prinsip-prinsip kita, kebijakan yang kita ambil, sebelum akhirnya kita mulai ikut kepo terhadap kebijakan-kebijakan di luar situasi pemerintah. Jadi marilah menjadi generasi muda yang merdeka dalam berpikir dan ikut serta dalam kepentingan keberlangsungan hidup bangsa. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya berpikir kritis ini bukan selalu soal menentang, tapi mencari tahu kebenaran dengan logika dan bukti. Kita bisa mulai berpikir kritis ini dengan mendengarkan opini orang lain, melihat berita, atau kita bisa mulai menerima kebijakan dari pemerintah. Dengan berpikir kritis kita mampu menilai kebijakan secara objektif. Dengan berpikir kritis kita mampu
lebih peka terhadap keadilan dan kepentingan bersama. Karena negara yang bisa berpikir kritis itu adalah negara yang mudah maju dan ikut berkembang. Mulailah bertanya kenapa sebelum berkata iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada public speaking saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.